Dating itu sebenarnya bukan bicara yang penting, tapi yang penting berbicara, membicarakan isi hati. Kalau ngomong yang penting, namanya meeting. Saya merasa kalau ini adalah orang tua saya yang tepat, ayah. Oh dek, denger dek, dari zaman nenek moyang saya sampai hari ini perahu ini kayu utuh, nggak ada sambungannya, tidak pernah tenggelam. Wah, anak saya nanya, kalau terbalik om, oh sering dek. Sesibuk apapun Anda, luangkan waktu untuk bersama. Quality time harus diutamakan. Makan bersama, ngobrol atau bercanda. Ingat, ngomongin yang nggak penting, yang penting ngomong. Selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Semangat pastinya. Nah, di I'm Possible kami selalu hadir bukan hanya untuk bisa memberikan inspirasi, tapi juga untuk memberikan sebuah solusi. Solusi dari permasalahan yang biasa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita percaya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi I'm Possible. Dan Miss Mary, terus juga pemirsa ada yang di studio dan juga di rumah. Ada titipan jadinya akhirnya. Ketika saya sering bertemu dengan Miss Mary, teman saya. McDenny, tolong titip curhat dong sama Miss Mary. Keluarga saya mulai berantakan nih. Gitu. Oh, titip mah titip uang nih, titip curhat ya. Iya, titip keluarga berantakan. Diberesin kali ya. Sapu gitu bapaknya gitu. Enggak, Kenapa jadi berantakannya gimana? dia udah mulai merasa rumah yang ada dua pasang yang dulunya saling mencintai itu kayak rumah yang cuman ada pemain badminton berdua aja begini. Jadi tidak ada rasa, maksudnya di dalam ruangan itu tidak ada rasa. Jadi ngobrol sih ngobrol, tapi sudah tidak ada gemes yang kalau ngelihat matanya yang genit itu juga udah nggak ada kayak gitu. Dia memutuskan untuk selingkuh, tapi ternyata tidak bisa. Oke, nah ini saya yakin ini bukan hanya permasalahan yang ada di keluarganya temannya McDenny. Tapi ini juga permasalahan yang mungkin tanpa Anda sadari juga terjadi di keluarga Anda. Mungkin Anda terjebak dalam sebuah situasi di mana yang dulunya adalah soulmate, pasangan hidup, tapi sekarang tiba-tiba berubah menjadi roommate. Teman sekamar aja, dari soulmate jadi roommate. Nah, apa yang hilang? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kalau zaman sekarang nih, anak-anak muda ada yang namanya HTS. Tahu apa itu HTS? Hubungan tanpa status. Hebat ya, ibu-ibu juga tahu loh. Oh, sering ya Bu ya? Ada komunitasnya? Komunitas HTS. Nah, itu kan ada anak-anak muda itu bilang HTS, hubungan tanpa status. Nah, tapi yang sering kali terjadi sekarang ini bukan hubungan tanpa status, tapi status tanpa hubungan. Waduh. Nah, apa yang saya maksud? Statusnya sih ada, statusnya sih suami istri. Betul. Tapi kapan terakhir kali dia berhubungan? Wow. Berhubungan dalam arti relasi, membina relasi, ya. Kedekatan, langsung wajahnya berubah ya. Enggak ya, maksudnya pegangan tangan doang. Iya, betul. Kadang masa-masa itu udah hilang gitu. Dipegang aja, apa sih, malu ah. Dulu tuh, dipegangnya sampai kesini-kesini. Jadi, status sih ada, ya. Status sih ada ya di KTP atau kalau zaman sekarang di IKTP gitu ya. Statusnya masih ada, suami, istri. Tapi hubungannya sudah tidak ada, udah tidak berkomunikasi, ya, udah tidak pacaran lagi, udah tidak mesra-mesraan lagi. Tumbal. Ya, dan lebih parahnya, ini bukan hanya suami istri, antara orang tua dan anak juga. Status sih ada, anak, orang tua. Tapi berapa banyak dari mereka yang masih memiliki hubungan, sebuah keterbukaan, komunikasi. Banyak banget orang tua, mereka merasa bahwa, aduh anak saya kok makin lama makin jauh ya dengan saya. Padahal sebenarnya masih dalam satu kota, tapi kok rasanya jauh. Inilah yang akan kita bahas malam ini, bagaimana kita bisa membuat yang dulunya soulmate, walaupun mungkin sekarang jadi roommate, tapi bisa jadi soulmate lagi. Nah, makanya malam ini kita akan mengangkat tema yang penting dating.
Sebentar, ibu-ibu, bapak-bapak, dating tahu nggak? Main tepuk tangan aja. Dating itu apa sih? Udah ngaku aja sih tahu ya. Iya, daripada salah ya kan. Nah, dating itu apa sih dan sebenarnya apa hubungannya untuk bisa membangun namanya sebuah relasi? Langsung saja kita panggil Coach I Am Possible, Pak Jarod Wijanarko. Wow. Expert. Selamat malam Pak Jarod. Ketemu kembali, luar Ya. biasa. Salam semuanya. Nah, langsung aja nih. Ya. Tadi saya sempat bilang bahwa banyak orang punya status tapi tanpa hubungan. Iya. Dan salah satu solusinya adalah mungkin dengan dating. Iya, Nah, betul. menurut Pak Jarod gimana nih dengan situasi sekarang seperti ini? Relasi yang kuat dibangun waktu yang berkualitas, kebersamaan yang menyenangkan, dan salah satunya itulah dating. Apa sih dating itu gitu ya? Saya kasih cerita dulu ya. Saya punya anak ya 3, istri 1, jangan dibalik gitu ya. Tapi waktu anak saya umur 13 tahun dia sudah sekolah ke luar negeri. Jadi 2-3 tahun kemudian, wah hubungannya mulai renggang nih. Kalau WhatsApp sekarang 2 hari baru dijawab gitu ya, telepon aduh, ini saatnya mulai pendekatan, PDKT, dating, kencan dengan anak. Lalu anak saya dengan saya sepakat nih, wah, yuk kita pergi gitu ya. Nah waktu itu kebetulan kita mau pergi liburan ke luar negeri selama 2 minggu ke Australia. Singkat cerita, hari yang kelima anak saya bilang begini, Pak, bisa nggak kita 4 hari ke depan tuh free? Waduh, saya mumpung ke Australia sudah bikin appointment sama ini. Tapi saya ingat istri saya bilang, kalau anak ngajak berdua, maka sediakan waktu. Mungkin dia pengen ngomong soal pacar, masa depan, dan sebagainya. Wah, oke. Saya geser semuanya, saya sediakan waktu buat anak saya. Wow. Hari pertama Khusus, makan ya? bersama, ya kan? Saya makan pagi, saya jam 12, saya makan siang, dia makan pagi. Beda generasi, beda pola makan. Gitu. Yang penting bersama ya. Bersama-sama, gitu. Oke. Metabolisme Lalu- mulai aneh. Lalu nggak ngomong apa-apa. Hari kedua nggak ngomong apa-apa. Hari yang ketiga ya ngomong tapi nggak ada yang penting gitu. Oh, hari keempat nggak ngomong sampai pulang ke Indonesia nggak ngomong yang penting. Lalu saya mikir, loh kok nggak ngomong yang penting? 2-3 hari kemudian saya dapat WhatsApp anak saya, WhatsApp ke istri saya, ditunjukin ke saya. Saya bunyinya adalah, Ma, aku senang sekali. Papa sediakan waktu buat aku, berarti aku penting buat Papa. Wow. Oke. Jadi ini menarik nih tadi. Iya. Walaupun nggak ngomong hal-hal yang penting, Nah, tapi karena dating itu sebenarnya bukan bicara yang penting, tapi yang penting berbicara, membicarakan isi hati, membicarakan pikiran, perasaan. Karena itu sebenarnya membangun relasi. Kalau ngomong yang penting, namanya meeting. Ya, kan? betul. Itu patut dicatat ya. Masa bapak sama anak meeting terus. Betul. Jadi kalau ngomong yang penting itu namanya meeting. Meeting. Tapi dating itu Membangun relasi, berbicara isi hati, berbicara pikiran, tapi yang penting pribadinya. Yang penting ngomong, yang ngomong yang nggak penting, yang iya, penting betul. ngomong. Berkomunikasi, betul. Oke, berarti apakah dating itu bisa menjadi sebuah solusi untuk bisa membangun yang namanya relasi tadi? Karena saya bilang banyak punya status tapi nggak punya hubungan. Betul. Nah, apakah itu Suami bisa istri menjadi juga salah satu bisa solusi? dilakukan hal yang sama, Pak? Relasi yang kuat itu namanya cinta, saling mencintai. Tapi kan anak, apalagi anak di bawah 6 tahun ya. Segini 6 tahun mah enggak, Pak. Cintanya cintanya belum cinta yang tadi itu gitu ya. Kalau anak di atas 12 tahun, wah mungkin udah ngerti kagum sama bapak yang punya nilai. Tapi Ya. di bawah 6 tahun, definisi cinta sederhana sekali. Love is time. Love is time, cinta itu waktu. But Jadi- time is money. Berarti kalau gitu Itu cinta love- ibunya. Berarti kalau gitu love is money dong. Iya, love is money. Oh, expensive. Oh, iya. Oke. Cinta itu waktu. Bagi Oke. anak-anak atau bagi kita juga sebenarnya sih, Ya. ketika saya menyediakan waktu buat anak saya merasa dicintai. Oh, saya penting bagi papa, Iya, iya. disediakan waktu. Kan sering orang tua cari uang, merasa Betul. bahwa saya cinta anak saya tanggung jawab, saya berikan uang Ya. gitu kan. Tapi anaknya butuh waktu, butuh kebersamaan. Oke, nah betul. ini yang paling penting. Sebenarnya tujuannya dating untuk apa? Untuk membangun relasi, Ya. hubungan. Nah sekarang kenapa sih relasi itu penting? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, dari impossible Udah, jadi udah semangat. impossible. Bagaimana menjalin relasi antara orang tua dan anaknya, dan juga pemahamannya kita tuh bisa sama gitu. Kalau orang tuanya nggak mau dideketin, dalam arti, ngapain sih? Jangan-jangan ada maunya lagi nih anak.